Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Abdillah, NIM 222 1030 133. Sini saya akan menjawab soal UAS pengantar studi Islam. Baik, pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang Ma'rifatul Quran dari pengertian, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Baik, Ma'rifatul Quran atau juga dikenal dengan pemahaman Al-Quran adalah usaha untuk memahami kandungan dan makna dari Al-Quran. Ma'rifatul Quran berfokus pada pemahaman dan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ma'rifatul Quran ini berfungsi untuk membantu umat Islam untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Ma'rifatul Quran juga bertujuan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan hidup sehari-hari dengan berpegang pada ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Lanjut ke pertanyaan kedua, jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, athar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu as-sunnah. As-sunnah adalah perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang diajarkan dan diikuti oleh umat Islam sebagai bagian dari ajaran Islam. As-sunnah dapat ditemukan di dalam Al-Quran, hadis, dan sumber lainnya. Terus yang kedua ialah hadis. Hadis adalah kumpulan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang dikumpulkan dalam sebuah kitab. Dan kitab ini berisi tentang pelajaran dari Nabi Muhammad yang dianggap sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga yaitu khobar. Khobar adalah laporan tentang kondisi suatu tempat atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Ini termasuk laporan tentang kejadian, keputusan, peristiwa, dan peristiwa yang terkait dengan Nabi Muhammad. Yang terakhir ialah qasas. Athar adalah kisah-kisah yang berasal dari masa lalu yang menceritakan tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa itu. Kisah-kisah ini dikumpulkan untuk membantu umat Islam memahami ajaran dan prakteknya. Terus yang kedua dan yang terakhir itu terus sebutkan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Yaitu di sini perbedaannya adalah kalau hadis qudsi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad yang berasal dari Allah, hadis qudsi ini tidak berasal dari Al-Quran, tetapi merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi ini berisi kata-kata Allah yang diterjemahkan oleh Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Hadis qudsi ini juga dengan hadis Allah atau hadis kudus. Hadis qudsi berisi ajaran-ajaran Allah yang berkaitan dengan adab, akhlak, tata krama, dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama yang mencakup ajaran agama dan konsep moral. Al-Quran berisi ayat-ayat yang disampaikan dalam bahasa Arab. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 3, yaitu ijtihad adalah proses mencari hukum Islam dari sumber hukum Islam yang berlaku secara kreatif. Ijtihad merupakan salah satu cara yang menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dapat ditemukan solusinya dalam sumber hukum Islam yang ada. Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam adalah sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dapat ditemukan solusinya dalam sumber hukum Islam yang ada. Nah, sini syarat untuk menjadi mujtahid
Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang hukum Islam yang luas dan mendalam. Yang ketiga, memiliki kesadaran tentang kewajiban untuk menjalankan hukum Allah. Yang keempat, memiliki kesadaran tentang kewajiban untuk menjalankan hukum Allah, dan banyak lagi. Terus lanjut ke pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran-ajaran ilmu kalam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yakni di sini ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan beragama Islam termasuk dengan bukti-bukti yang yakin. Dengan problematika teologis di kalangan umat Islam baru muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang ditandai dengan munculnya kelompok dari pendukung Ali yang memisahkan diri mereka karena tidak setuju dengan sikap Ali yang menerima takin dalam penyelesaian konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sini alirannya yang pertama, Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Al-Shahrastani bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jamaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Terus yang kedua, aliran Murji'ah. Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Terus yang ketiga, Qadariyah berakar pada Qadara yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan, sedangkan sebagian suatu aliran dalam ilmu kalam. Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, yakni 5A, jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Sini dasar berfilsafat Islam dalam Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan akan adanya satu Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Konsep tauhid ini menjadi pijakan bagi pemahaman akan Tuhan, kehidupan, dan alam semesta. Filsafat Islam juga berfokus pada pencarian kebenaran melalui penelitian, pengajian, dan mengkaji segala hal yang berkaitan dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Selain itu, filsafat Islam juga berfokus pada pemahaman tentang moral dan etika yang mencakup keadilan, kebenaran, kecerdasan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur. Lanjut yang 5B, bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini. Yakni implementasi tasawuf dalam modern pada saat ini bisa dilakukan melalui berbagai cara.
Yang pertama, mencari dan mempelajari ajaran-ajaran tasawuf. Yang kedua, membentuk kelompok tasawuf untuk berbagi pengalaman dan melakukan berbagai kegiatan tasawuf. Yang ketiga, melakukan mediasi tasawuf untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Yang keempat, mengikuti kelas tasawuf online atau offline. Yang kelima, membaca literatur tasawuf dan mencari sarana untuk berbagi pengalaman. Mungkin itu yang saya bisa jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.